Graf yang mempunyai sifat khusus disebut dengan pohon. Ini adalah graf yang tidak berarah dan terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Jadi graf yang tidak berarah itu dikatakan pohon jika dan hanya jika ada jalur sederhana yang unik antara dua simpulnya. Kemudian untuk kumpulan pohon yang saling lepas itu disebut dengan hutan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Pada contoh di kiri ini, paling kiri ini itu tidak mempunyai sirkuit. Kemudian kalau kita lihat contoh yang di sebelah kanan, ini bukan hutan tentu saja. Karena apa? Karena bukan pohon ya. Nah, kenapa tidak pohon? Kenapa bukan pohon? Untuk yang kiri ini ya, ada sirkuit ya. Jadi ada jalur yang mulai dari satu simpul kemudian kembali kepada simpul yang sama, namanya sirkuit. Nah, kalau seperti itu maka graf tadi ya, graf sederhana tadi tidak berarah, yang kiri ini bukan merupakan pohon. Jika kita lihat jalurnya ya, dari E ke B ke A ke D lalu ke E lagi. Nah, ini membentuk sirkuit sehingga ini bukan merupakan pohon. Lalu yang di sebelah kanan bagaimana? Yang ini. Nah, ini juga tidak ada sirkuit ya, tidak ada sirkuit, tetapi dia tidak memenuhi ini. Ya. Jika ada jalur sederhana yang unik antara dua simpul. Perhatikan ya. Ini antara A, F dan C, E, B, D ini tidak terhubung ya. Sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai pohon. Kemudian definisi yang lain adalah pohon berakar. Adalah pohon yang satu simpulnya itu ditetapkan sebagai akar. Dan setiap sisinya diarahkan menjauhi akar tersebut. Contohnya di sini. Ya, jadi di mana akarnya? Akarnya adalah A. Ya. Jadi ini graf sederhana saling terhubung ya. Kemudian tidak ada sirkuit ya, dan kemudian satu simpul di sini ini disebut atau ditetapkan sebagai akar. Dan sisinya atau tepinya atau ruasnya akan menjauhi dari akar tersebut. Ya. Dari A ke B, kemudian dari A ke C, dari A ke D, dan seterusnya. Kemudian jika kita lihat terminologi pada pohon berakar, anak dan orang tua, ya, jadi ada terminologi anak dan ada terminologi orang tua. Nah, kalau kita lihat BCD ini, BCD, jadi simpul yang terhubung dengan A, dalam contoh di sini dinamakan anak. Dari simpul apa? Dari simpul A. Jadi dalam graf ini A itu merupakan akar, B, C, D merupakan anak. Kemudian terminologi yang disebut dengan lintasan atau path ya, dalam bahasa Inggrisnya, kita lihat lintasan dari A ke C, ya, jadi semua ruas garis dari A ke C. Nah, lintasannya apa? Lintasannya adalah A ke B, B ke E, E ke C. Nah, ini adalah lintasan dari A ke C. Kemudian panjang lintasan dari A ke C apa? Nah, panjang lintasan itu juga dari berapa ruas garisnya. Ya. Jadi, atau berapa tepinya, atau berapa sisinya. 1, 2, 3. Ini panjangnya adalah 3. Kemudian istilah yang disebut dengan saudara kandung atau sibling. Ya. Jadi, kalau kita lihat, nah sibling itu berarti apa? Berarti dia berasal dari parent yang sama. Ya. Jadi, kalau kita lihat dari graf ini, F, ini adalah saudara kandung dari E. Ya. Tetapi bukan merupakan saudara kandung dari G. Ya. Karena
kedua F dan E ini mempunyai simpul parent yang sama, sedangkan G ini berbeda. Nah, kemudian apa yang disebut dengan upah pohon atau bahasa Inggrisnya subtree. Ya. Perhatikan, pohon B, jadi kalau tadi ini satu pohon, dan kemudian A ini adalah disebut sebagai akar, maka jika kita anggap B ini akar, ya, sehingga pohonnya kemana? Pohonnya ke bawah di sini, maka ini disebut dengan subgraf. Subgraf dari pohon graf ini, pohon yang besar ini, ya, subtree dari pohon yang besar ini, subtree ya, maaf ya, subtree atau upah pohon dengan B sebagai akarnya. Ya. B sebagai akarnya. Kemudian derajat, ya, derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, oke. Jadi berapa turunannya di bawahnya disebut dengan derajat. Misalkan A ini akan terhubung dengan 3 buah simpul di bawahnya. Ya. Jadi A ini sebagai parent dan B, C, dan E ini sebagai anaknya. Karena A ini punya 3 anak, ya, maka A ini derajatnya adalah 3. Jadi luas, bisa saja dikatakan luas garis yang menuju ke simpul yang langsung terhubung dengannya. Gitu ya. A ini derajatnya 3. Kemudian B derajatnya berapa? Nah, karena B ini ya ada luas garis ya menghubung ke simpul di bawahnya ada 2, maka B ini berderajat 2. Kalau C derajat berapa? Nah, C ini derajat 0. Ya. Jadi berbeda dengan graf yang agak sedikit berbeda adalah ini dilihat dari tepi atau simpul yang menghubungkan kemana? Ke anaknya ya, ke anak dari simpul tadi atau ke subtree dari simpul tadi. Sehingga kalau misalkan bukan pohon ya, ada graf seperti ini, C ini kan derajatnya 1. Nah, tetapi kalau ini dipandang sebagai satu pohon, maka C ini derajatnya 0. A derajatnya 3, B derajatnya 2, C derajatnya 0, D derajatnya 1, G juga 1, kemudian E derajatnya 3, demikian seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan derajat di sini adalah derajat keluar, ya, dari simpul tadi keluar. Nah, derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Jadi kalau pohon ini ditanya derajatnya berapa, maka kita harus mencari derajat maksimum dari simpul-simpulnya. Di sini derajat maksimum adalah 3, ya. Ada di simpul A dan ada di simpul E. Maksimum 3. Maka pohon ini berderajat 3. Kemudian disebut dengan daun atau leaf. Daun atau leaf ini adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak dan disebut sebagai leaf atau daun. Jadi mana yang daun pada pohon ini? Nah, ini berarti daun, ya, karena dia tidak ada ke bawah lagi. Ini daun, ini daun, ini daun, ini juga daun, ini juga daun, lagi. Nah, ini dan ini juga daun. Oke. Kemudian yang disebut dengan simpul dalam atau internal loop. Simpul yang mempunyai anak disebut sebagai simpul dalam. Ya. Misalkan B, A ini kan akar. Ya, A ini akar, sehingga dia parent dari B, C, D. Nah, B ini sendiri itu juga punya anak. Ya. Nah, maka B ini, karena dia juga mempunyai anak, dia disebut sebagai simpul dalam. Jadi mana yang simpul dalam? Ada B, ada D, dia punya anak, ada E, ya,
ada G, dan ada K. Ya. Jadi ya simpul yang bukan merupakan daun dan bukan merupakan akar. Kemudian tinggi atau kedalaman. Nah, level maksimum dari satu pohon disebut dengan tinggi atau kedalaman. Jadi mungkin lebih tepat kedalaman ya, karena ngukurnya ke bawah. Tapi bisa juga ketinggian, karena kalau yang namanya akar, kalau kita bayangkan itu suatu pohon, tentunya akar itu semestinya di bawah. Oke, sehingga istilahnya tinggi, bisa juga kedalaman. Nah, kita lihat di sini ya, levelnya. Jadi dari A, ini adalah akar, levelnya 0, kemudian dia turun 1 kali, berarti di sini adalah level 1. Ya. Berarti simbol yang berlevel 1 apa aja? B, C, dan E. Ini dua-duanya adalah, ketiganya adalah level 1. Kemudian G, E, F, ini adalah level 2. Kemudian H, I, J, K, ini level 3 atau aras ketiga. Dan RM adalah aras keempat. Ya, dimulai dari 0. Nah, karena sampai ke aras keempat, maka tinggi pohon ini atau kedalaman pohon ini adalah 4. Pohon berakar terurut adalah pohon berakar di mana anak dari setiap simpul internal terurut. Pada pohon berakar terurut, ya, digambar agar anak-anak dari masing-masing simpul internal ditampilkan dalam urutan dari kiri ke kanan. Contohnya pohon bina terurut. Jadi ini juga pohon terurut. Ya. Nah, ini bina terurut ya. Karena apa? Karena anaknya maksimum 2. Ya. Ini 2 anak, ini 2 anak, ini 2 anak, ini 2 anak. Ya. Ini 1, ini 2 anak, dan ini 1. Ini disebut dengan pohon terurut. Nah, jika dilihat dari definisinya, maka setiap simpulnya itu anaknya terurut ya. Jadi kalau saya pandang dari simpul C, maka ditanya ya, subtree ya, subtree-nya yang ke kiri mana? Subtree yang ke kiri ya berarti J-nya ya. Kemudian subtree yang ke kanan apa ya? Subtree yang ke kanan berarti mulai dari simpul I, kemudian K, kemudian L, kemudian L ini masih punya anak lagi M. Ya. Kemudian contohnya adalah tadi bina terurut. Nah, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut dengan pohon N-eri. Karena tadi biner itu 2, maka binary. Ya, jadi pohon biner atau binary pohon. Pohon N-eri dikatakan teratur atau penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Ya, jadi contohnya ini. Ini pohon apa ini? Ini pohon biner penuh. Ya, karena setiap simpulnya itu akan mempunyai tepat N anak. N itu 2, biner itu 2, B itu 2. Ya. Sehingga ini adalah pohon biner yang penuh. Ini akarnya punya 2 anak, kemudian ini simpul dalam punya 2 anak, ini juga simpul dalam dia punya 2 leaf. Ya. Ini simpul dalam punya 2 leaf. Demikian seterusnya. Nah, tadi sudah disinggung yang disebut dengan pohon biner atau binary tree adalah pohon N-eri dengan N sama dengan 2. Nah, pohon ini yang paling penting ya, karena paling banyak digunakan ya, paling banyak dimanfaatkan untuk penyusunan satu struktur data. Ya. Oke, namanya juga biner ya, B2, maka setiap simpul itu mempunyai paling banyak anak 2. Kalau 1 bisa tidak ya, bisa ya, tetapi berarti bukan pohon biner penuh.
Yang jelas maksimum hanya 2 anak untuk setiap simpul. Nah, jadi anak dari satu simpul itu dibedakan menjadi anak kiri dan anak kanan. Oke, karena ada perbedaan urutan tadi, kiri kanan, maka pohon biner adalah pohon terurut. Nah, sekarang pohon biner seimbang. Tadi kalau pohon biner penuh, sudah tahu ya, jadi bahwa harus sama. Jadi anaknya harus sama dengan 2. Kalau ada anaknya yang tidak sama dengan 2, maka dia bukan pohon biner penuh atau full. Meskipun demikian, pohon biner yang tidak penuh itu juga bisa diklasifikasikan menjadi 2, ya. Jadi pohon biner seimbang dan pohon biner yang tidak seimbang. Oke. Jadi apa yang disebut dengan pohon biner yang seimbang? Pohon biner yang seimbang adalah apabila sepohon di setiap simpul berisi jalur dengan panjang yang kira-kira sama. Kira-kira sama itu maksudnya maksimum 1 beda 1, ya. Hanya beda 1. Misalkan yang kiri, ya, sepohon kiri itu 3, maka yang kanan 4, itu masih seimbang. Ya. Ini pohon yang seimbang, ya. Perhatikan, yang kiri ini tentu saja seimbang. Ini yang disebut dengan pohon biner penuh, ya, full. Kemudian yang kanan ini juga masih seimbang, karena perbedaannya adalah di sini hanya 1 level beda, ya. Ini yang ke kanan ini sampai level ke 012 ke 2, nah yang ini sampai level ke 3, ya. 2, 3 masih seimbang, ya. Nah, yang tidak seimbang adalah contoh yang di sini. Karena jika kita lihat akar, ya, anak yang di kiri itu levelnya adalah 1, kemudian dia masih punya anak lagi, ya, level 2, kemudian ada anak lagi, jadi level 3, ya. Di jalur kiri ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, panjangnya berarti ada 3. Sedangkan anak dari akar tadi, ya, simpul akar tadi yang ke kanan hanya 1 simpul. Nah, ini jalurnya hanya 1. Yang kiri 3, yang kanan 1. Bedanya lebih dari 1. Nah, untuk kondisi seperti itu, pohon biner dikatakan pohon biner yang tidak seimbang. Kemudian sifat-sifat pohon atau properti dari trees ini bisa disebutkan pohon, ya. Ini sebuah pohon. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan aras atau level tiap simpul. Dan kemudian kedua, tentukan tinggi pohon. Oke, jadi pertama tentu saja untuk simpul A itu levelnya 0 karena dia akar, ya. Ini arasnya 0 atau levelnya 0 karena A itu akar. Kemudian B, C, K ini 1, C, E, F, L ini arasnya 2, D, G, I, M, N arasnya 3, dan H aras atau levelnya adalah 4. Lalu berapakah tinggi pohon? Nah, tinggi pohon adalah level maksimum dari simpul. Kita lihat maksimum adalah 4. Maka tinggi pohon tadi pada contoh saat ini adalah 4. Kemudian contoh kedua, tentukan keseimbangan ketiga pohon berikut, ya. Statusnya bagaimana nih, seimbang atau tidak? Nah, yang satu, ya, pohon yang satu ini seimbang atau tidak? Seimbang, ya. Oke, karena beda level terbesarnya, ya. Jadi atau kita katakan saja daun-daunnya, ya. Jadi beda level dari daun-daun itu hanya beda 1, ya. Jadi daun yang paling bawah ini levelnya adalah
1, 2, 3, 4. Levelnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada daun yang levelnya tidak 4, tapi di atasnya levelnya 3 di sini. Nah, jadi daun yang ini, daun-daun yang ini, dan ini levelnya 3. Di level daunnya ada yang 4 dan ada yang 3, hanya berbeda 1 aras. Sehingga pohon P1 ini masih merupakan pohon binar seimbang. Ini pohon binar, ya, karena maksimum anaknya 2. Kemudian untuk T2, ini pohon binar ini seimbang atau tidak? Tidak ya, tidak, karena beda level daunnya itu lebih dari 1. Daun yang ini levelnya berapa? 0, 1, 2. Nah, ini daun ini levelnya 2, ini levelnya 2. Daun yang ini levelnya 3, 3, 3. Daun yang ini levelnya 4. Nah, ada beda lebih dari 1 tingkat, ya, 2 dan 4. Sehingga untuk T2 itu bukan merupakan pohon yang seimbang. Ya. Karena level dari daun atau jalurnya gitu ya, panjang jalannya sampai ke daun, itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kemudian yang T3, ya, meskipun ini bukan merupakan pohon binar penuh, ya, tetapi ini merupakan pohon binar yang seimbang, ya, karena semua daunnya itu berada pada aras 3 atau level 3.